Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Enti dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 5, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa Bima. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang kekontinuan fungsi dan sifatnya serta kekontinuan fungsi pada suatu interval. Nah, dalam materi kali ini saya akan membahas beberapa teorema. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah Analisis Real 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nanang Diana MPD. Teman-teman bisa menyaksikan video saya. Selamat menonton. Baik, kali ini saya akan membahas materi terkait dengan kekontinuan fungsi dan sifatnya serta kekontinuan fungsi pada suatu interval. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas beberapa teorema yang terkait dengan kekontinuan fungsi dan sifatnya, dan teorema terkait dengan kekontinuan fungsi pada suatu interval. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan terkait teorema, terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi dari fungsi kontinu. Oke, saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Di sini definisi fungsi kontinu, misalkan A bagian R, F, A, K, R, dan C anggota A, kita katakan bahwa fungsi F itu kontinu di C jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk X elemen A dengan mutlak X kurang C mutlak kurang dari delta, berlaku bahwa mutlak Fx kurang Fc mutlak kurang dari epsilon. Dalam kalimat matematika dapat ditulis bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada delta lebih dari 0. Demikian X anggota A lambda mutlak X kurang A mutlak kurang delta mutlak Fx kurang Fa mutlak kurang dari epsilon. Nah, dalam definisi ini bisa kita simpulkan bahwa kita katakan bahwa fungsi F itu kontinu di C jika untuk setiap epsilonnya itu lebih dari 0. Fungsi F akan kontinu di C jika untuk setiap epsilonnya itu lebih dari 0. Dari epsilon lebih dari 0 akan terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk X anggota A dengan mutlak X kurang C mutlak kurang dari epsilon, maka akan berlaku mutlak Fx kurang Fc mutlak kurang dari epsilon. Nah, dalam matematika dapat ditulis dengan untuk setiap epsilon lebih dari 0 akan terdapat delta lebih dari 0. Kan di sini kan untuk setiap epsilon lebih dari 0 akan terdapat delta lebih dari 0. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan teorema. Fungsi F A bagian dari R ke R kontinu di C anggota A jika dan hanya jika untuk setiap persekitaran V epsilon dalam kurung Fc dari Fc sejauh 0 epsilon lebih dari 0 terdapat persekitaran V delta C dari C sejauh delta lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap X elemen persekitaran V delta C dengan X anggota A, maka berlaku bahwa Fx itu anggota dari V epsilon dalam kurung Fc, dengan kata lain F dalam kurung A irisan V delta C bagian V epsilon dalam kurung Fc. Oke, kita langsung ke pembuktian.
Misalkan FA bagian R ke R dan C anggota A, terlebih dahulu kita asumsikan bahwa F itu kontinu di C. Seperti yang dijelaskan di definisi tadi, kita katakan bahwa F itu kontinu di C jika untuk setiap epsilonnya lebih dari 0, maka akan terdapat delta lebih dari 0. Diberikan sembarang persekitaran V epsilon dalam kurung FC dari FC sejauh epsilon lebih dari 0. Dengan kekontinuan dari F di C, maka untuk epsilon lebih dari 0 akan terdapat delta lebih dari 0. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 akan terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X dengan X anggota A dengan mutlak X kurang C mutlak kurang dari delta, maka akan berlaku mutlak Fx kurang Fc mutlak kurang dari epsilon. Kan di definisi sudah dijelaskan bahwa dengan mutlak X kurang C mutlak kurang dari epsilon, maka akan berlaku mutlak Fx kurang Fc mutlak kurang dari epsilon. Oke, kita lanjut. Dari sini kita misalkan X anggota A irisan V delta C, maka X anggota A dan X anggota V delta C, sehingga X anggota A dan X anggota dalam kurung C kurang delta, C plus delta. Mungkin teman-teman akan bertanya, gimana cara membuktikan sehingga X anggota dalam kurung C kurang delta, C plus delta? Caranya yaitu C dikurang delta dikurang C kurang delta kurang dari X kurang dari C plus delta, sehingga akan menghasilkan X anggota dalam kurung C kurang delta, C plus delta, yang berakibat bahwa X anggota A dan mutlak X kurang C mutlak kurang dari delta. Oleh karena itu kita punya mutlak Fx kurang Fc mutlak kurang dari epsilon, yaitu Fx anggota dalam kurung Fc kurang epsilon Fc ditambah epsilon. Kan di sini kan mutlak Fx kurang Fc mutlak kurang dari epsilon, sehingga di sini kita pisah atau kita kalikan ke dalam, yaitu Fx anggota dari Fc kurang epsilon, Fc ditambah epsilon, seperti yang saya jelaskan di sini kan tadi, sehingga X anggota A dan X anggota dalam kurung C kurang delta, C plus delta. Oke, kita lanjut. Sehingga Fx anggota V epsilon dalam kurung Fc, dari sini untuk setiap persekitaran V epsilon dalam kurung Fc dari Fc sejauh epsilon lebih dari 0 akan terdapat persekitaran delta C dari C sejauh delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap C elemen persekitaran V delta C dengan X anggota A, berlaku bahwa Fc anggota dari anggota F epsilon dalam kurung Fc. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Dengan kata lain, F dalam kurung A irisan V delta C bagian V epsilon dalam kurung Fc. Sebaliknya kita asumsikan bahwa setiap persekitaran V epsilon dalam kurung Fc dari Fc sejauh epsilon lebih dari 0
terdapat persekitaran V delta C dari C sejauh delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X elemen persekitaran V delta C dengan X anggota A, maka berlaku bahwa Fx itu anggota dari V epsilon dalam kurung Fc. Akan ditinjau bahwa F itu kontinu di C. Untuk itu, kita misalkan bahwa epsilonnya itu lebih dari 0, maka untuk persekitaran V epsilon dalam kurung Fc, dari Fc sejauh epsilon lebih dari 0. Untuk menunjukkan bahwa F itu kontinu di C, untuk itu kita misalkan bahwa epsilon itu lebih dari 0, maka untuk persekitarannya V epsilon dalam kurung Fc dari Fc sejauh epsilon lebih dari 0. Terdapat persekitaran V delta C dari C sejauh delta lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap X elemen persekitaran V delta C dengan X anggota A, maka berlaku Fx itu anggota dari V epsilon dalam kurung Fc. Perhatikan bahwa untuk setiap X anggota A dengan mutlak X kurang C mutlak kurang dari delta, maka akan berlaku C kurang delta kurang dari X kurang dari C ditambah delta, yang berakibat bahwa X anggota dalam kurung C kurang delta, C plus delta, sehingga Fx anggota dari V epsilon dalam kurung Fc. Kan di sini kan sudah jelas bahwa untuk setiap X elemen A dengan mutlak X kurang C mutlak kurang dari delta, berlaku bahwa C kurang delta kurang dari X kurang dari C plus delta akan berakibat atau akan menghasilkan X anggota dalam kurung C kurang delta, C plus delta, sehingga Fx anggota dari V epsilon dalam kurung Fc. Kemudian karena Fx anggota dari V epsilon dalam kurung Fc, maka Fc kurang epsilon kurang dari Fx kurang dari Fc ditambah epsilon, dan mutlak Fx kurang Fc mutlak kurang dari epsilon, sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0. Sebenarnya di sini delta, mohon maaf teman-teman salah ketik, terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga X anggota A dengan mutlak X kurang C mutlak kurang dari delta, berlaku bahwa mutlak Fx kurang Fc mutlak kurang dari epsilon ini membuktikan bahwa F itu kontinu di C. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi F akan kontinu di C jika epsilonnya itu lebih dari 0 dan akan terdapat delta lebih dari 0 juga. Kan sini kan sudah jelas bahwa epsilonnya itu lebih dari 0, dan di sini sudah dijelaskan juga. Kemudian Fx anggota V epsilon dalam kurung Fc, maka Fc kurang epsilon kurang dari Fx kurang dari Fc ditambah epsilon, dan mutlak Fx kurang Fx ralat mutlak Fx kurang Fc mutlak kurang dari epsilon, sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 juga. Sedemikian sehingga untuk X anggota A dengan mutlak X kurang C mutlak kurang dari delta, maka akan berlaku mutlak Fx kurang Fc mutlak kurang dari epsilon. Ini berakibat bahwa F itu kontinu di C. Oke, kita lanjut.
Jadi fungsi f itu kontinu di C anggota A jika dan hanya jika untuk setiap persekitaran V epsilon dalam kurung FC dari FC sejauh epsilon lebih dari 0. Terdapat persekitaran V delta C dari C delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X anggota V delta C dengan X anggota A, maka berlaku bahwa Fx anggota V epsilon dalam kurung FC. Jadi di sini sudah jelas bahwa F itu kontinu di C karena epsilonnya itu lebih dari 0 dan terdapat juga delta lebih dari 0. Jadi sudah terbukti bahwa F itu kontinu di C. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang kekontinuan fungsi pada suatu interval. Di sini kita akan membahas dulu definisi dari fungsi terbatas. Misalkan f adalah fungsi bernilai real dari A bagian R. Fungsi f dikatakan terbatas pada A jika ada M lebih dari 0. Sedemikian sehingga mutlak fx mutlak kurang dari sama dengan M, x anggota A. Sebagai contohnya yaitu kita misalkan fungsi f pada A sama dengan 0,1 dengan fx sama dengan x. Jelas bahwa di sini fx kurang dari sama dengan 1 untuk setiap x di A. Ini M sama dengan A, kan di sini kan A sama dengan 0,1. Oke, kita ulang. Di sini kan sebagai contoh misalkan fungsi f pada A sama dengan 0,1 dengan fx sama dengan x. Jelas bahwa fx kurang dari sama dengan 1 untuk setiap x di A. Di sini M-nya itu sama dengan 1. Apakah hanya M sama dengan 1? Tanda tanya. Tentu saja kan tidak. Karena semua bilangan real yang lebih dari 1 akan memenuhi juga lebih dari 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kan di sini kan cuman bilangan real. Misalkan kan di sini kan misalkan F adalah fungsi bernilai real dari A bagian R. Jadi kan bilangan real. Semua bilangan real yang lebih dari 1 akan memenuhi juga. Dari definisi tersebut kita dapat melihat bahwa suatu fungsi bernilai real f pada A bagian R dikatakan tidak terbatas jika untuk setiap M-nya itu lebih dari 0. Berlaku mutlak f dalam kurung x M besar mutlak kurang dari M. Di sini dikatakan tidak terbatas jika untuk setiap M-nya itu lebih dari 0, berarti lebih dari 0. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk setiap x M anggota A, dengan kata lain, suatu fungsi bernilai real f pada A bagian R dikatakan tidak terbatas jika untuk setiap M-nya lebih dari 0 terdapat suatu XM anggota A, sedemikian sehingga mutlak F dalam kurung X M besar mutlak kurang dari ralat lebih dari M. Kita tinjau kembali F dengan Fx sama dengan X, akan tetapi di contoh kedua ini kita pilih A-nya itu sama dengan 0 sampai tak terhingga. Diberikan M lebih dari 0, jelas bahwa X M besar sama dengan M ditambah 1 kurang dari ralat lebih dari. Lebih lanjut, mutlak F dalam kurung X M besar mutlak sama dengan mutlak X M besar mutlak sama dengan M ditambah 1 lebih dari M. Ini menunjukkan bahwa F tidak terbatas pada A.
pada kedua contoh tersebut, meskipun rumusnya fungsinya sama, yaitu f x sama dengan s, akan tetapi f terbatas pada contoh yang sama dan f tidak terbatas pada contoh kedua. Ralat, akan tetapi f terbatas pada contoh yang pertama dan f tidak terbatas pada contoh yang kedua. Oke. Kita lanjut. Kan tadi kita sudah membahas tentang definisi kekontinuan fungsi pada suatu interval dan salah satu contohnya. Selanjutnya kita masuk ke teorema. Teorema fungsi kontinu pada interval tertutup terbatas memiliki nilai maksimum dan nilai minimum mutlak. Misalkan f adalah fungsi bernilai real pada interval tertutup terbatas I sama dengan A, B, maka ada x bintang anggota I dan x bintang anggota I, sedemikian sehingga f x bintang sama dengan x anggota I supremum fx dan f dalam kurung x bintang sama dengan x anggota I inversnya fx. Kita langsung ke pembuktian. Terlebih dahulu ditunjukkan bahwa ada x bintang anggota dari I. Kan di sini kan sudah jelas bahwa x bintang itu anggota dari I. Sedemikian sehingga, baik, di sini saya akan mengulang dari pembuktiannya. Terlebih dahulu ditunjukkan bahwa ada x bintang anggota I, sedemikian sehingga f dalam kurung x bintang sama dengan x anggota I supremumnya fx. Tinjau himpunan I sama dengan fx dibagi x anggota bilangan real. Himpunan tersebut bukanlah merupakan himpunan kosong. Berdasarkan teorema sebelumnya, terdapat M lebih dari 0, sedemikian sehingga teorema sebelumnya, yaitu di teorema fungsi kekontinuan pada interval tertutup terbatas merupakan fungsi terbatas. Teman-teman bisa mengecek di teorema tersebut ya untuk membuktikan apakah benar atau salah. Oke? Di sini terdapat M lebih dari 0, sedemikian sehingga fx mutlak kurang dari sama dengan M untuk setiap x anggota I. Oleh karena itu merupakan himpunan tak kosong. Oleh karena itu I merupakan himpunan tak kosong yang terbatas di atas. Berdasarkan sifat kelengkapan bilangan real, diperoleh bahwa supremum I ada. Kemudian dari definisi supremum, untuk setiap n kecil anggota n besar atau n anggota bilangan asli, terdapat xn elemen I atau xn anggota bilangan I. Sedemikian sehingga supremum I kurang n kecil 1 kurang dari fxn kurang dari sama dengan supremum I. Secara keseluruhan diperoleh barisan xn di I, sedemikian sehingga supremum I kurang n1 kurang fxn kurang dari sama dengan supremum I untuk setiap bilangan asli n. Karena xn di I, maka A kurang dari sama dengan x, xn kurang dari sama dengan b. Untuk setiap bilangan asli n yang berakibat bahwa xn itu terbatas. Dari sini xn memiliki subbaris dalam kurung snk dari xn. Dari xn ini, maka xn memiliki subbaris yaitu xnk yang konvergen ke x bintang anggota bilangan real. Terlebih lanjut dengan sifat
konvergensi barisan X bintang anggota I. Oleh karena itu barisan XNK konvergen ke XX dan memenuhi bahwa supremum I kurang NK 1 kurang dari F dalam kurung XNK kurang dari sama dengan supremum I. Berdasarkan kriteria barisan untuk fungsi kontinu, maka diperoleh bahwa F dalam kurung XNK ke Fx di lain pihak juga karena supremum I kurang NK 1 kurang dari F dalam kurung XNK kurang dari sama dengan supremum I, maka K itu anggota dari bilangan asli. Maka dengan teorema Apit diperoleh bahwa limit K sampai tak hingga Fxnk sama dengan supremum I. Dengan ketunggalan limit, karena kan di sini kan sama dengan di sini, maka dengan teorema Apit diperoleh bahwa limit K sampai tak hingga F dalam kurung XNK sama dengan supremum 1. Jadi dengan ketunggalan limit karena F dalam kurung XNK ke Fx dan Fxnk ke supremum I, maka Fx sama dengan supremum I. Oleh karena itu X anggota I supremum Fx sama dengan supremum I sama dengan Fx. Kan dari ketunggalan limit ini kan karena Fxn ke Fx dan Fxnk ke supremum I, maka Fx sama dengan supremum I. Oleh karena itu, X anggota I supremum Fx sama dengan supremum I sama dengan Fx. Jadi, ada X bintang anggota I sedemikian sehingga F dalam kurung X bintang sama dengan X anggota I supremum Fx. Dengan kata lain, F memiliki nilai maksimum mutlak pada I. Hal yang sama dapat dilakukan untuk menunjukkan bahwa ada X elemen I atau X anggota I. Sedemikian sehingga Fx sama dengan X anggota I inverse pada Fx. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan definisi infimumnya saja. Oke, sekian penjelasan materi terkait dengan kekontinuan fungsi dan sifatnya serta kekontinuan fungsi pada suatu interval. Maaf jika ada kesalahan dalam penerapan materi yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.